Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali lagi ke mata pelajaran akidah akhlak. Teman-teman, yuk kita bersama-sama melafalkan sifat wajib Allah di dalam lagu, supaya teman-teman lebih mudah dalam menghafal dan nanti mudah diingat juga ya. Yuk bersama-sama. Bu hitung ya. 1, 2, 3. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawaditi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Alhamdulillah. Mari sekarang kita pelajari satu persatu sifat wajib Allah. Yang pertama teman-teman, sifat wajib Allah yang pertama adalah tadi apa? Wujud. Wujud itu berarti ada, kebalikannya berarti adam. Adam itu berarti tidak ada. Ingat ya teman-teman, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuktikan dengan apa, Bu? Ya dengan kita ini. Mana mungkin ada manusia, mana mungkin ada ciptaan, sementara tidak ada yang menciptakan, ya kan? Berikutnya langsung ya. Berikutnya adalah sifat kidam. Kidam itu berarti terdahulu. Lawan katanya itu adam. Adam itu sesuatu yang mohon maaf ibu tipu. Sifat yang kedua itu adalah sifat qidam. Lawan katanya itu adalah fana, berarti rusak. Qidam itu terdahulu dan fana itu, kalau yang namanya fana itu menunjukkan makna baru dan bisa juga rusak. Berikutnya adalah baqo. Baqo berarti berbeda dengan makhluknya, ya. Mustahil bahwa Allah itu serupa dengan makhluknya. Berikutnya mukhalafatu lil hawadisi. Lawan katanya apa? Mumatsalatu lil hawadisi. Nggih, betul. Nah, berarti Allah itu berbeda dengan makhluk. Tidak ada, Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Nggih. Berikutnya adalah qiyamuhu binafsihi. Lawan katanya ihtiyajuhu tilghairihi. Berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Tidak mungkin Allah itu butuh sandaran kepada makhluknya. Yang butuh sandaran itu adalah makhluk kepada kholik, bukan kholik kepada makhluk. Allah tidak butuh kepada makhluknya, sama sekali tidak butuh. Kita yang butuh kepada Allah. Berikutnya sifat wajib Allah adalah wahdaniyah. Wahdaniyah itu lawan katanya adalah ta'addud. Wahdaniyah itu esa, ta'addud itu terbilang. Mana mungkin Allah terbilang, Allah itu esa, satu. Berikutnya adalah sifat kudrat. Kudrat itu artinya sifat berkuasa. Lawan katanya adalah ajzun, yang berarti lemah. Allah itu tidak lemah. Tidak ada sesuatu yang melemahkan. Kalau Allah lemah, kita buat permisalan, makhluk yang dibuat Allah itu lemah. Kalau Allah juga lemah, bagaimana makhluknya? Tambah tertindas-tindas, seperti itu. Berikutnya adalah sifat iradat. Lawan katanya adalah karohah. Iradat itu berarti berkehendak. Kalau karohah itu terpaksa. Tidak mungkin Allah terpaksa. Allah itu maha berkehendak. Berikutnya adalah sifat ilmun. Ilmun berarti mengetahui. Lawan katanya adalah jahlun, bodoh. Berikutnya adalah lawan kata hayat. Hayat berarti hidup. Mustahil Allah itu mati. Sama itu berarti lawan katanya apa? Sumun, basor, umyun, kalam, bukmun, qadiran, ajzun. Qadiran artinya apa? Maha
puasa. Ajizan artinya lemah. Berikutnya muridan, lawan katanya adalah mukrohan. Muridan itu artinya maha berkehendak, kalau mukrohan berarti terpaksa. Betul. Berikutnya aliman. Aliman itu berarti Allah itu maha mengetahui, dan jahilan berarti bodoh. Tidak ada Allah bodoh. Itu bukan sifat Allah. Berikutnya adalah hayyan. Hayyan berarti hidup, mayitan berarti mati, itu lawan katanya. Berikutnya sami'an. Sami'an berarti mendengar. Mendengar lawan katanya puli. Apa itu? Asammu. Berikutnya sifat basiran. Basir, maha melihat. Lawan katanya adalah amma, yang berarti buta. Tidak mungkin Allah buta. Berikutnya adalah mutakaliman. Mutakaliman berarti takalam, berbicara, maha berfirman. Lawan katanya adalah abkam, yang berarti bisu. Tidak mungkin Allah bisu. Nah, di dalam pembagian sifat wajib Allah, ada pembagian sifat yang masuk ke dalam empat kategori, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan juga ma'nawiyah. Kita bahas satu persatu ya, supaya teman-teman jelas dalam memahami makna-makna ini. Akan lebih baik teman-teman dihafal ya, supaya nanti kalau pas pelajaran ingat gitu. Jadi sifat-sifat Allah dibagi dalam 4 sifat. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu berarti di dalamnya ada sifat wujud. Nafsiyah itu dirinya Allah. Nafsi itu ya, wujud. Berikutnya salbiyah. Sifat salbiyah itu yang termasuk di dalam sifat salbiyah itu adalah qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamu binafsihi, sampai dengan wahdaniyat. Diingat-ingat, dihafalkan teman-teman. Itu biasanya nanti buat kita soal di UTS ataupun UAS. Berikutnya sifat ma'ani. Ma'ani itu berarti yang masuk ke dalamnya itu adalah sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam, sampai dengan kalam. Diingat-ingat ya. Berikutnya sifat ma'ani. Ma'ani yang masuk ke dalamnya adalah sifat qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Oke. Sifat nafsiyah. Nafsiyah itu berarti berhubungan dengan zat Allah. Berikutnya kita masuk yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna dan tidak sama sekali memiliki kekurangan, atau bisa diartikan sifat salbiyah ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dimiliki oleh makhluknya Gusti Allah. Yang ketiga kita masuk ke pembahasan sifat-sifat ma'ani. Apa yang termasuk ke dalam sifat ma'ani? Kita pelajari dulu apa itu sifat ma'ani. Ma'ani adalah sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kemampuan Allah. Karena keberadaan sifat inilah nantinya muncul sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada satu ketika Allah tidak bersifat demikian. Berikutnya teman-teman, kalau tadi kita sudah membahas terkait sifat-sifat wajib yang ada pada Allah, maka sekarang kita akan membahas terkait sifat-sifat jaiz. Sifat-sifat jaiz, apa sih sifat jaiz itu? Sifat jaiz itu adalah sifat free, bebas yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita ingat untuk mempermudah ingatan kita, sifat jaiz yang ada pada Allah itu yang pertama adalah bebas untuk menciptakan makhluk. Yang kedua adalah kebebasan untuk mengatur makhluknya. Betul. Jadi teman-teman, sifat-sifat Allah ini perlu kita yakini, kita imani bahwa sifat ini betul ada pada Allah, dan sebagai hambanya kita yang taat, semoga sifat-sifat Allah ini bisa menjadi keyakinan kita, menambah keimanan kita untuk senantiasa terus beribadah kepada Allah. Gitu ya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga pertemuan kita kali ini membawa manfaat dan barokah. Semoga teman-teman paham. Jangan lupa dipelajari lagi yang sudah Ibu jelaskan, ya. Sekian. Semangat belajarnya, semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.